Shalom saudara yang kekasih, satu pertanyaan ditanyakan kepada saya yang sebenarnya juga pernah ditanyakan sebelumnya, yaitu pendeta, mengapa di kitab perjanjian baru kita tidak temukan perintah untuk menguduskan hari Sabat? Seperti yang kita temukan di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa perintah ini tidak diulangi lagi di perjanjian baru? Well, ini jawabannya. Di zaman Yesus dan di zaman para rasul yang melayani bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus masih ada di dunia ini, kitab perjanjian baru belum ada, belum ditulis. Karena Alkitab perjanjian baru nanti ditulis beberapa tahun sesudah Yesus terangkat ke surga. Kalau begitu di zaman mereka ini, di zaman Yesus, Alkitab yang mereka gunakan adalah Alkitab Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Baru? Belum ada. Itulah sebabnya saudara tidak akan temukan perintah untuk menguduskan hari Sabat di Perjanjian Baru. Karena yang ada di Perjanjian Baru adalah catatan umat-umat Tuhan, Yesus, para rasul, dan para gereja-gereja Kristen mula-mula, catatan mereka beribadah pada hari Sabat. Dan Alkitab firman Allah yang mereka gunakan di zaman itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Karena perjanjian baru belum ada. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke kitab Kisah Para Rasul, saudara akan temukan catatan orang memelihara hari Sabat di era Kristen-Kristen yang awal, Kristen perdana atau Kristen mula-mula. Mereka ini semua beribadah hari Sabat. Kenapa? Karena standar kebenaran yang mereka ikuti itu perjanjian lama. Perjanjian baru belum ada. Sementara ditulis ketika Yesus atau sesudah Yesus terangkat ke surga. Nah, jadi itulah alasannya mengapa saudara tidak akan temukan. Tapi bukan berarti Yesus dan para rasul serta orang-orang Kristen mula-mula, mereka beribadah di hari yang lain. Mereka itu beribadah pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16, Yesus menurut kebiasaannya pergi ke sinagog, membaca dari Alkitab. Jadi sudah lihat itu 3 indikator ini. Yesus pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat, membaca dari Alkitab karena dia beribadah pada hari Sabat. 3 indikator ini juga kita temukan di buku Kisah Para Rasul. Saudara bisa temukan mereka itu pergi ke rumah ibadat, beribadah pada hari Sabat, dan membaca dari firman Allah pada hari Sabat. Karena mereka memang beribadah pada hari Sabat. Berbeda dengan yang kita temukan di Kisah pasal 20. 3 indikator ini kita tidak temukan di Kisah pasal 20 tentang Paulus memecah-mecah roti. Karena memang peristiwa itu tidak terjadi pada hari Sabat, tapi terjadi sesudah hari Sabat lewat, yaitu hari pertama dalam minggu. Dan itu pun mereka bukan beribadah. Jadi, kiranya penjelasan pendek ini bisa menjawab pertanyaan saudara, dan bila mana ada pertanyaan lanjutan, saya juga masih tetap bersedia membantu saudara untuk meyakinkan saudara bahwa para penulis-penulis Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab, para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru, Yesus, Tuhan kita, Allah kita, semua mereka ini adalah pemelihara hari Sabat. Bagaimana mungkin saudara katakan kita beribadah pada hari Minggu, sedangkan bukti pemeliharaan hari Minggu kita tidak temukan dalam Alkitab. Dan nanti sesudah zaman Alkitab lewat, barulah pengudusan hari Minggu ini muncul, bukan berdasarkan praktek awal, bukan berdasarkan dari Alkitab, tetapi karena gereja memutuskan memindahkan kekudusannya ke hari yang lain, yaitu hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati saudara. Amin.